Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aulia Novitasari MPD selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran Biologi dan juga teman-teman saya sebagai audiens dalam presentasi saya hari ini. Semoga selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini Vicky Amalia dengan MPM 2311060028 akan menyampaikan materi presentasi media pembelajaran yang telah saya buat pada hari ini. Sebelumnya di sini akan saya jelaskan latar belakang saya memilih media pembelajaran ini adalah ketika saya dulu ada pada waktu sekolah, itu media pembelajarannya terkesan monoton karena sekolah tidak menyediakan atau belum menyediakan media pembelajaran berupa proyektor, sehingga kami selaku peserta didik hanya meracukan materi dari penjelasan guru dari metode ceramah ataupun coretan spidol dan juga dari buku cetak. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya jelaskan tentang 7 kriteria dan 3 prinsip dari media pembelajaran yang telah saya buat ini. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang 3 prinsip dalam menyajikan media pembelajaran. Jadi prinsip yang pertama adalah prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang pertama dulu adalah prinsip efektivitas. Nah, jadi penggunaan media pembelajaran dapat disebut efektif apabila tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada pemahaman materi dari peserta didik. Nah, dari pemahaman peserta didik tersebut dapat kita ukur dari evaluasi baik pada setiap saat pelajaran ataupun pada setiap saat ujian yang biasa kita kenal dengan evaluasi sumatif ataupun evaluasi formatif. Nah, jadi apa sih efektifnya dari media pembelajaran ini? Nah, jadi alat peraga ini dapat memperbesar perhatian siswa, di mana materi ini disajikan dengan menarik. Nah, kemudian selanjutnya hal ini juga dapat melibatkan peserta didik dalam belajar. Nah, selanjutnya juga yaitu untuk mencegah verbalisme atau menghadapi situasi di mana tenaga pendidik hanya berbicara tanpa interaksi fisik dengan nyata. Hal ini mungkin sudah kita ketahui atau mayoritas dari kita juga sudah mengalami ya bagaimana monotonnya suatu penyampaian materi. Nah, sehingga hal ini bisa menjadi tolak ukur untuk mencegah verbalisme. Kemudian selanjutnya, alat peraga ini dapat memberikan konsep visualisasi pada pemahaman peserta didik. Jadi yang pertamanya materi itu terkesan abstrak, nah dengan disajikan media pembelajaran ini dapat lebih tersusun dan konkret. Untuk selanjutnya yaitu efisiensi. Nah, efisiensi itu penggunaan biaya, waktu, dan sumber daya yang seminimal mungkin. Dalam konteks biaya, alat peraga ini sangat ekonomis dan dalam waktu pengerjaannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Baik kita katakan dalam segi harga ya, ini kalau misalkan kita menggunakan jasa fotokopi, saya ngeprint sebanyak ini berjumlah 8.000. Hal ini akan menjadi suatu efisiensi lagi apabila suatu instansi tersebut sudah menyediakan printer ataupun laptop yang bisa diakses untuk semua tenaga pendidik, ataupun bahkan saya yakin juga mayoritas para tenaga pendidik itu mempunyai laptop sehingga kita bisa mengeditnya lalu di print. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya saya itu membuat media dengan alat peraga juga dengan materi struktur sel. Namun dalam konsep visualisasinya itu menggunakan styrofoam lengkap dengan organel-organel selnya. Tetapi dari situ saya berpikir bahwa hal tersebut lebih mengeluarkan uang dan juga mengeluarkan banyak waktu untuk membuat alat tersebut. Dan dalam konsep mutu teknisnya juga itu tidak cukup satu alat peraga, sehingga hal ini bisa menjadi pembanding terhadap beberapa konsep dan prinsip yang telah saya pikirkan.
Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi ini ada dua. Yang pertama ada relevansi ke dalam dan yang kedua ada relevansi keluar. Untuk yang pertama yaitu relevansi ke dalam. Jadi pemilihan media ini dapat mempertimbangkan isi, strategi pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, media ini disediakan dengan tujuan kurikulum dan isi materi yang diajarkan, serta hal ini dapat menjadi strategi dalam menyajikan materi sesuai dengan karakteristik siswa dan konteks pembelajaran, serta dalam evaluasinya. Yaitu tujuan kurikulum yang dimaksud di sini adalah salah satu wujud kompleksnya adalah pemahaman materi. Untuk yang kedua yaitu relevansi keluar, yaitu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebelumnya di sini akan saya akui bahwa di era teknologi di masyarakat yang sudah menyebar luas ini, alat peraga non-teknologi seperti yang saya sajikan tersebut belum memenuhi kriteria relevansi keluar. Namun, untuk daerah dengan keterbatasan teknologi dan juga ataupun keterbatasan anggaran dalam sebuah instansi, alat peraga non-teknologi tetap dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembelajaran yang dapat memastikan semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap kualitas pendidikan, di mana hal ini bisa menjadi suatu acuan yang cukup dalam konteks relevansi. Untuk prinsip selanjutnya adalah produktivitas, di mana pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal dapat menggunakan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Nah, dalam konteks produktivitas ini, atas media pembelajaran yang sudah saya sajikan, saya menggunakan sumber daya manusia, atau dengan kata lain saya sendiri dalam terampil untuk mengolah dan menyajikan materi serta media pembelajaran. Baik, di sini saya akan move ke kriteria, yaitu 7 kriteria yang harus ada ketika menyajikan media pembelajaran. Nah, yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan. Pemilihan media hendaknya sesuai untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran, di mana media pembelajaran yang telah saya sajikan ini merupakan alat bantu yang dapat berfungsi sebagai penyampaian materi yang terstruktur sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di mana dalam TP-nya atau tujuan pembelajaran, materi struktur sel ini sampai pada tahapan mendeskripsikan sel. Untuk kriteria yang kedua yaitu ketepatgunaan. Jika media belum dirasa tepat dan belum berguna, maka tidak perlu dipilih dalam proses pembelajaran. Dalam hal itu, media yang saya sajikan ini sudah memenuhi kriteria ketepatgunaan karena media tersebut tepat dan berguna. Tepat dan bergunanya seperti apa? Nah, jadi hal ini, alat peraga ini berguna dalam menjelaskan struktur sel. Nah, yang kedua yaitu adalah tepat. Media tersebut tepat dalam materi struktur sel karena sesuai dan sejalan dengan konsep yang dijelaskan. Nah, kalau misal nggak tepatnya itu gimana, Fik? Nah, di sini ada salah satu organel sel yaitu kloroplas, di mana kloroplas ini sangat erat sekali kaitannya dengan fotosintesis. Nah, dalam hal ini akan menjadi tidak tepat apabila materi struktur sel, tetapi di sini kita juga membahas tentang fotosintesis atau hanya berfokus pada ini. Jadi kalau misalkan hanya menyinggung saja, saya rasa cukup dan tidak berlebihan, namun sesuai pada porsinya saja. Tidak berlebihan untuk menjelaskan tentang proses fotosintesis. Nah, jadi di sini kan alat pembelajaran struktur sel. Nah, nggak tepatnya kalau di sini kita malah membahas tentang fotosintesis. Nah, kemudian untuk kriteria yang selanjutnya adalah peserta didik. Nah, peserta didik ini disesuaikan dengan keadaan psikologis, filosofis, maupun sosiologi dari anak-anak. Nah, dalam hal ini, kita sebagai tenaga pendidik harus bisa mengidentifikasi bagaimana model pembelajaran dari anak-anak tersebut pada proses perkembangannya dan keinteraktifan dalam proses pembelajaran. Nah, ini bisa digunakan dalam model pembelajaran yang interaktif,
dan kita juga bisa melihat perkembangannya, bagaimana anak-anak ini suka atau tidak. Nah, begitu. Untuk konsep yang selanjutnya adalah ketersediaan. Dalam media yang disajikan sudah memenuhi konsep ketersediaan dikarenakan sangat mudah untuk diakses. Nah, sepertinya sudah saya singgung sebelumnya ya, dalam pembuatan media ini dibutuhkan laptop, kertas, dan juga printer. Nah, saya yakin mayoritas peserta didik itu mempunyai laptop maupun printer. Nah, sehingga kita bisa kapan saja membuat media ini. Nah, apabila seorang tenaga pendidik itu tidak memiliki, maksud saya, nah itu bisa menggunakan jasa fotokopi untuk membuat media pembelajaran ini. Nah, selanjutnya yaitu kriterianya yaitu biaya kecil. Nah, biaya kecil, ini juga sudah saya singgung sebelumnya bahwa dalam pengeluaran biaya, media pembelajaran ini sangat-sangat ekonomis, di mana saya di sini menggunakan jasa fotokopi. Saya mengeluarkan uang sejumlah 8.000 dalam membuat media ini. Dan ini akan menjadi suatu hal yang lebih ekonomis lagi apabila kita mempunyai printer ataupun laptop sendiri. Nah, selanjutnya yaitu adalah keterampilan guru. Nah, guru harus bisa mengoperasikan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Dalam hal tersebut, media pembelajaran ini sangat mudah dalam pengoperasiannya. Ini kita hanya membutuhkan untuk ditempel-tempel saja. Nah, kemudian selebihnya ini tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik untuk menguasai materi yang diajarkan sehingga dapat memberikan konsep pembelajaran yang sudah terarah dan tersusun. Nah, untuk selanjutnya yaitu mutu teknis. Di sini akan saya jelaskan bagaimana konsep pengoperasian dari media pembelajaran yang telah saya sajikan. Nah, dalam pengoperasiannya kita membutuhkan spidol sebagai alat bantu juga dalam mengoperasikan media pembelajaran yang telah saya buat. Nah, jadi kita di sini bisa dilihat alat-alatnya ya, teman-teman. Maaf sebelumnya apabila resolusi kameranya saya kurang. Di sini kita dapat menjelaskan juga menggunakan spidol. Nah, kita dapat menjelaskan kepada siswa juga dalam metode yang interaktif menggunakan teka-teki atau pertanyaan kepada mereka. Jadi kita tanyain, ada yang tahu mana sel hewan dan sel tumbuhan? Nah, itu adalah pertanyaan pemantik bagi mereka agar mereka selalu mengikuti pelajaran atau materi yang telah kita sampaikan. Nah, di sini sudah ada ya. Ini ada sel tumbuhan dan ini ada sel hewan. Untuk selanjutnya, di sini ada mikrotubulus, di sini ada mitokondria, ini ada inti sel, di sini ada kloroplas, di sini ada vakuola, di sini ada retikulum endoplasma, dan di sini juga badan Golgi. Nah, dari sini bisa kita jelaskan. Maaf, saya tidak mungkin untuk mencoret-coret tembok di sini. Jadi saya akan memvisualisasikannya. Nah, di sini nanti kita menjelaskan apa sih fungsinya dari inti sel tersebut. Nah, kita jelaskan di sini nanti nukleus atau inti sel ini berfungsi untuk menyimpan materi genetik dan mengontrol aktivitas dari sel. Nah, begitupun selanjutnya kita akan menjelaskan semuanya dari materi pembelajaran struktur sel. Baik, nah di sini nanti kita dijelaskan bahwa ini adalah namanya vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, selanjutnya di sini ada RE atau retikulum endoplasma. Nah, di sini jika dilihat lebih jelas ya, di sini ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, di mana masing-masingnya mempunyai fungsi yang berbeda. Di mana RE kasar itu berfungsi untuk transportasi zat dan sintesis protein, untuk RE halus itu berfungsi untuk sintesis lipid. Nah, selanjutnya untuk vakuola ini tadi sudah. Nah, di sini ada namanya kloroplas. Nah, kloroplas ini tempat
yang berfungsi untuk proses berlangsungnya fotosintesis. Nah, selanjutnya di sini ada badan Golgi. Nah, badan Golgi di sini berfungsi untuk transportasi protein. Nah, untuk di sini ada mitokondria, di mana mitokondria ini berfungsi untuk memproduksi energi atau ATP, adenin trifosfat. Di sini ada mikrotubulus yang berfungsi untuk mempertahankan sel dan sebagai rangka sel. Nah, di sini juga ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini kan belum lengkap. Bagaimana cara kita melengkapi? Nah, kalau ini kan biasanya ditempel di papan tulis. Nah, nanti kita jelaskan pada organ-organ yang sangat mikro sehingga tidak bisa divisualisasikan seperti ini. Nanti kita tunjuk saja. Misalkan pada sel tumbuhan ini, kalau kalian tidak bisa melihatnya, kalian bisa tahu ya, kalau di sel tumbuhan itu kan ada titik-titiknya, ada titik-titik kecil yang biasanya lebih menyeluruh pada RE atau retikulum endoplasma. Nah, di situ adalah namanya ribosom. Nah, ribosom itu berfungsi untuk sintesis protein. Nah, selanjutnya juga ada yang belum lengkap, yaitu sitoplasma. Nah, nanti kita tunjukkan di sini. Nah, di sini ini namanya sitoplasma, di sini namanya juga sitoplasma. Nah, sitoplasma ini berfungsi untuk menjaga struktur sel agar mereka tidak terguncang-guncang oleh aktivitas dari luar sel. Nah, selanjutnya juga kita bisa menunjukkan dinding sel, membran sel, dan organ-organ sel yang lainnya, sehingga materi yang dijelaskan dapat terstruktur dan sangat mudah. Maaf apabila dalam penjelasannya kurang jelas karena media yang ditempelkan ini belum atau tidak memenuhi kriterianya. Yang seharusnya ini harus ditempelkan pada papan tulis, namun ini hanya ditempelkan pada tembok, sehingga saya tidak bisa memvisualisasikannya yang jelas kepada teman-teman. Tetapi saya harap teman-teman paham dan mengetahui atas maksud dari media pembelajaran yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.